Kisah Syekh Kuro Mahaguru leluhur Cirebon dan Karawang yang luar biasa karomoahnya. Artikel ini telah diterbitkan di halaman sindonews.com pada Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2019 pukul 5 waktu Indonesia Barat oleh Nila Kusuma dengan judul Kisah Syekh Kuro Mahaguru leluhur Cirebon dan Karawang. Untuk selengkapnya kunjungi https://daerah.sindonews.com/berita-13-1329-29-kisah Cirebon Karawang. Untuk membaca berita lebih mudah, nyaman, dan tanpa banyak iklan, silakan download aplikasi Sindonews. Android, https://sin.do/sin.u/Android. iOS, https://sin.do/u/iOS. Syekh Kuro adalah salah satu ulama penyebar agama Islam pertama di Tanah Sunda. Nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Kurotul Ain atau Syekh Mursahadatillah. Makam Syekh Kuro terletak di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam sejarahnya diceritakan awal mula penyebaran Islam di Karawang bermula ketika Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Kuro, yang memiliki arti tempat untuk belajar Al-Quran pada tahun 1418 M atau 1340 Saka. Di pesantren inilah pertama kali dibangun sebuah masjid di Karawang yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi yang datang ke Karawang bersama para santrinya yakni Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Maskur, dan Nyai Subang Larang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari putri dari Ki Gedeng Karawang. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putra yang bernama Syekh Ahmad, yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro memiliki seorang santri yang berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang yaitu bernama Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabir Modafa alias Syekh Maghribi keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tanggo. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Siu Teyo dan mereka mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, Syekh Kuro menugaskan santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam seperti Syekh Abdul Rahman dan Syekh Maulana Maskur, untuk menyebarkan ajaran Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya ke Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang. Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad, ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang. Sedangkan sisa santrinya yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang tepatnya ke Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang sekarang, untuk menyebarkan ajaran Islam dan bermunajat kepada Allah SWT. Di Pulau Bata Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan, yang sampai saat ini sumur tersebut masih dipergunakan. Syekh Kuro akhirnya meninggal dan dimakamkan di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang. Sebelum meninggal Syekh Kuro berwasiat kepada santrinya, ingsun titip masjid langgar lan fakir miskin anak yatim duafa. Sepeninggal Syekh Kuro, perjuangan penyebaran Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Makam Syekh Kuro Karawang dan makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Somareja alias Ayah Jin alias Pangeran Samri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19. Raden Somareja alias Ayah Jin alias Pangeran Samri dan Syekh Tolha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Mahaguru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro.
Bukti adanya makam Syekh Kuro Karawang di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Aban Karawang, diperkuat lagi oleh Sunan Kanoman Cirebon yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin saat berkunjung ke tempat itu, dan beliau memberikan surat pernyataan putra mahkota Pangeran Jayakarta Adiningrat ke-12.